Selamat pagi, saya ucapkan bagi kita semua Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita, Shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini merasakan sukacita, merasakan damai, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua yang hadir, dan juga selamat beribadah bagi Bapak Ibu dan bersama keluarga yang masih beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati, dan juga selamat melayani bagi para pelayan, kiranya nama Tuhan dimuliakan, dan juga selamat datang ke keluarga Ibu Cindy. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mau tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu mari kita mau bersaat teduh sebelum kita menyembah Dia. Pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami tunduk dan hormat akan Engkau Bapa, sebab Kau layak menerima hormat dan pujian. Ini hati dan hidup kami Tuhan. Kami memserahkan seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan biarlah Engkau dengan tangan kasih menjamah hati pikiran kami Tuhan, agar biarlah hati dan hidup kami layak di hadapan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami salah dalam berpikir, dalam bertindak, dalam perkataan kami. Ampuni Tuhan. Kami rindu Bapa menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan mengagungkan Engkau Yesus. Hadirlah bagi kami. Saya undang jemaat Tuhan bangun berdiri. Mari kita mengatakan di hadapan Tuhan dengan panjang itu rindu. Tuhan padamu.
Marilah kita memulai ibadah minggu ini dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Jadi nas pemimpin ibadah kita hari ini dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Di sana sabda firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada orang yang menurut perbuatannya. Amin. Saudara kembali Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tentu ada begitu banyak pergumulan yang kita alami dalam hidup kita, tetapi firman Allah berkata bagi kita semua untuk datang kepadanya dalam doa dan permohonan kita. Dari tempat ini saya memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita menyatukan hati kita, kita berseru kepadanya. Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, kami berbahagia karena Tuhan ada atas hidup kami. Karena Tuhan menyertai, memelihara kami dari hari lepas hari. Pujian, hormat, serta syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kami bersepakat meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, agar kami layak memanggil Engkau, agar kami layak berseru kepada nama yang kudus itu. Bapa di surga, bersama-sama kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Rahmat-Mu ada atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini dibentuk oleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu belas kasihan Allah, rancangan dan keselamatan Kau nyatakan atas bangsa kami. Menguduskan, memberkati aparat pemerintahan kami ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang takut akan kebenaran, hati yang hidup menurut kebenaran firman Allah sendiri. Terima kasih sehingga tidak ada kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan. Kami berdoa secara khusus untuk persoalan pergumulan yang dihadapi bangsa kami secara khusus, bahkan dunia secara umum. Pandemi COVID-19 yang masih belum berhenti. Kami berdoa biar Tuhan yang boleh tolong memberkati para tenaga medis Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka untuk dapat menemukan vaksinnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan tenaga medis mulai dari dokter, perawat,
tenaga sukarelawan Tuhan memberkati. Mereka berjuang ya Tuhan. Engkau berkati mereka yang terpapar oleh karena COVID ini Tuhan. Berikan kesembuhan. Biarlah melalui persoalan pergumulan ini mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk daerah di mana Tuhan boleh menempatkan kami. Berkati Kecamatan Cilengsi, berkati Kabupaten Bogor, bahkan berkati Provinsi Jabar ini Tuhan. Allah memberkati. Sehingga kasih karunia Tuhan boleh ada di daerah ini. Di tengah-tengah pergumulan ini pun kami dapat merasakan menikmati kebaikan Tuhan. Berkati juga pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati para pendeta gembala jemaat dengan segala tugas-tugas yang mereka kerjakan. Bila hikmat Tuhan boleh menuntun, memimpin mereka. Demikian juga lembaga penginjilan dan misi Tuhan memberkati. Hamba berdoa menyerahkan GKMI, di mana wadah kami boleh bertumbuh. Berkati GKMI Tuhan, Gereja Kristen Mulia Indonesia, dari sinode dengan berbagai perkumpulan, berbagai program pelayanan dalam situasi yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati GKMI Immanuel Cipayung sebagai induk secara organisasi. Mari Allah memberkati dari jemaat sampai kepada gembala jemaat, yang anugerah Tuhan ada atas mereka. Demikian hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di GKMI Cilengsi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati GKMI Cilengsi, berkati gereja ini, lingkungan di mana gereja ini ada. Tuhan memberkati gembala jemaat, pengurus, pelayan-pelayan Tuhan, tiap-tiap komisi. Tuhan memberkati. Taruh kesetiaan dalam hidup kami. Pakai kami semua dengan segala talenta, kapasitas yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu umat-Mu, tiap-tiap keluarga anugerah Tuhan boleh ada. Memberkati iman pengharapan kami semua. Jika iman kami lemah, Tuhan Roh-Mu yang kudus meneguhkan iman kami untuk tetap percaya, meneguhkan iman kami untuk tetap bergantung kepada Tuhan apapun situasi kondisi yang kami alami. Berkati kesehatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati imun tubuh kami Tuhan, agar kami kuat dan sehat tengah-tengah situasi yang sulit dan mencekam ini ya Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu. Mulai pekerjaan ini, biarlah Tuhan mencurahkan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada di antara kami umat-Mu yang bergumul tentang pekerjaan, mari Tuhan buka lapang pekerjaan dengan cara-Mu saja. Demikian juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan. Tuhan memberkati mereka. Sekalipun mereka harus belajar melalui online, kiranya Tuhan memberkati, mencukupkan segala fasilitas mereka butuhkan, agar mereka tetap boleh bersekolah ya Tuhan. Terima kasih banyak jika di antara kami mengalami kelemahan tubuh. Anugerah Tuhan itu boleh menyembuhkan kami. Terima kasih banyak ekonomi keuangan gereja Tuhan memberkati. Bahkan program-program yang akan kami laksanakan, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pengadaan inventaris gereja 1 unit motor dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang boleh menolong kami semua, agar kami melihat bagaimana campur tangan Allah ada atas pekerjaan di tempat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan kami juga bersuka cita hari ini untuk umat yang berulang tahun tepatnya hari ini. Berkati Ranti Radela Tuhan, berkati masa mudanya, berkati perkuliahannya, berkati kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati keluarganya. Anugerah Tuhan boleh berlimpah-limpah. Bahkan tetap kami dukung dalam doa untuk Ibu Leo Tuhan, Ibu terkasih kami ini sementara hamil. Kiranya Tuhan memberkati, berkati hamba-Mu, berkati bayi yang dalam kandungan. Anugerah Tuhan boleh ada, memimpin menuntun Tuhan, sehingga sampai pada hari hanya nanti kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan. Bahkan kami berdoa menyerahkan anak kasih kami Ivan Penjahitan dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian organ tubuhnya khususnya hati, Engkau memberkati Tuhan agar boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan semoga ini melihat bagaimana campur tangan Tuhan sungguh terbukti atas kehidupan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan kami yang hadir hari ini, Engkau melihat kami datang dengan pergumulan kami, dengan kerinduan-kerinduan kami. Ya Tuhan,
biarlah anugerah-Mu ada atas kami dan iman kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ini pergumulan kami ya Tuhan. Bahkan berkati ibadah kami seterusnya. Bila Roh Allah boleh menolong kami, memimpin kami, hal-hal yang indah Tuhan boleh nyatakan atas kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saya undang semua bangun berdiri, mari kita tatap kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, dan musik mengangkat pujian alangkah indahnya. Berikan senyuman karena tidak bisa bersentuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya bagi kita. Kita akan menyembah Dia dengan pujian, sekalipun ku berjalan lewat dengan waktu, namun tangan Tuhan terus menolong kita.
Kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Sekalipun terkadang kami harus berjalan dalam lembah kekelaman yang terkadang kami tidak tahu dan tidak mengerti, Engkau tetap menyatakan kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami dengan segala keberadaan kami, ya Tuhan. Kami tidak dapat menyangkal kesetiaan-Mu bagi kami. Bila hari ini menurut kebenaran firman Allah, kami juga boleh menjadi orang yang setia, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Allah yang memelihara hidup kami adalah Allah yang setia. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk waktu ini. Kami akan mendengarkan firman. Bila firman Tuhan hari ini mengubah hati kami, mengubah hidup kami, untuk semakin hari semakin berjalan dalam kesetiaan itu, seperti Tuhan adalah Tuhan yang setia. Roh-Mu merapi kami semua ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat, hati yang mau dibentuk, hati yang mau setia kepada Tuhan. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia untuk jemaat yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, hari ini kita masih dalam tema umum kita, yaitu memahami tanda-tanda zaman. Nah, hari ini kita masuk pada kupasan yang keempat, dan hari ini adalah kita belajar bersama-sama dengan tema antara yang setia dan yang jahat. Antara yang setia dan yang jahat. Jadi Injil Matius pasal 24 dan 25 ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ada begitu banyak tanda yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam memahami, melihat tanda-tanda yang terjadi. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Saya akan membacanya bagi kita semua. Perikopnya berjudul perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan ia berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi tema kita hari ini adalah antara yang setia dan yang jahat. Berada di antara dua pilihan. Berada pada posisi manakah kita? Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam dunia ini dan kehidupan manusia akan mengerucut sesungguhnya kepada dua sikap. Seperti ada malam, ada siang. Ada pagi, ada sore. Ada hujan, ada kemarau. Ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih. Itulah gambaran sikap yang mengerucut kepada manusia. Nah, pertanyaannya adalah seperti apakah sikap manusia itu? Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita diperhadapkan dengan dua sikap. Yang pertama, ada yang setia, dan yang kedua adalah ada yang jahat. Seharusnya kan ada yang setia, ada yang tidak setia. Tetapi Alkitab tidak memakai istilah itu. Alkitab tidak memakai istilah ada yang setia dan ada yang tidak setia. Ternyata langsung ada yang setia dan ada yang jahat. Ternyata yang tidak setia itu dikategorikan kepada yang jahat.
Jadi biasakan ada bahasa itu bahasa yang agak lembut sedikit, nah begitu kan. Biasakan kita berkomunikasi sama seseorang, kita lihat. Terkadang kita perhalus bahasanya, padahal tujuannya jelas. Nah seperti itu. Tapi Alkitab hari ini berkata, ada dua sikap manusia, ada yang setia dan ada yang jahat. Nah di dalam dunia ini, dua sikap ini kita temukan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan dua-dua ini bertumbuh. Ada yang setia, ada yang jahat. Tadi nats pembimbing kita sangat jelas sekali dikatakan bahwa yang jahat akan berbuat jahat, yang cemar akan berbuat cemar. Yang tidak setia akan terus berbuat tidak setia, tetapi yang suci akan terus. Yang benar akan terus mencintai kebenaran. Itulah realita kehidupan. Coba kita lihat sekarang ini. Kita seperti itu. Yang setia tetap setia. Yang jahat tetap jahat. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat ada dua sikap manusia melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada yang setia, ada yang jahat. Nah kita akan lihat sama-sama nih apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ada orang yang setia. Ini orang yang setia ini adalah kategori hamba yang baik. Orang yang baik, orang yang bijaksana, menata kehidupan, menata setiap apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Ini adalah kategori orang yang setia atau hamba yang setia. Orang yang setia ini adalah ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuannya. Yesus memberikan perumpamaan. Ada dua hamba, ada yang setia dan ada yang jahat. Tuhan mempercayakan masing-masing. Tetapi hamba yang setia ini adalah orang yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena dia sadar Tuannya mempercayakan banyak hal dalam kehidupannya. Orang yang setia ini adalah orang dipercayakan. Mengapa dia dipercayakan? Karena kesetiaannya. Dan Yesus berkata, Tuhan berkata, orang yang setia itu adalah orang yang berbahagia. Jadi orang yang setia itu adalah orang yang tidak main-main dengan tugas tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan ia melakukan penuh dengan tanggung jawab. Makanya ada istilah banyak orang yang lari dari tanggung jawab. Dia mau jawab, tapi tanggungnya tidak mau. Ya, tapi orang yang bertanggung jawab, dia akan menjawab dan akan bertanggung jawab atas segala kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan orang yang setia ini adalah ia sadar apapun yang dikerjakan akan dinilai oleh Tuhan. Ini juga yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose, jemaat Kolose. Kolose pasal 3 ayat 23. Ini salah satu ayat favorit saya sampai saya tulis di baju saya. Kolose 3 ayat 23. Baju dinas, katakan itu baju dinas saya yang sekarang sudah usang, haleluya. Ya, JKM Cilengsi. Ini baju ya. Nanti benaran minta dibeliin Pak, bukan begitu maksudnya. Saya sangat tertarik. Mengingatkan saya, lu harus ingat itu. Apa bunyinya? Apapun juga yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita kerjakan untuk manusia, ada manusia baru kita setia. Tidak ada manusia, kita tidak kerjakan. Tetapi kalau kita kerjakan untuk Tuhan, sekalipun manusia tidak melihat kita akan kerjakan itu dengan sebisa kita, semampu kita, semaksimal kita akan kerjakan itu. Ini contoh orang yang setia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu Alkitab berkata orang yang setia itu adalah orang yang akan mendapat upah. Ini orang atau hamba yang setia. Nah, kita akan masuk pada yang kedua. Kategori yang kedua yang dikatakan oleh Alkitab adalah ada hamba yang jahat. Apa yang dikerjakan oleh hamba yang jahat ini? Apa ciri-cirinya? Ternyata hamba yang jahat ini adalah dia tidak sadar kalau Tuannya akan datang. Jadi hidup ini seperti sebuah kepercayaan. Masing-masing kita diberikan kepercayaan. Nanti akan saya jelaskan kepada kita apa sih yang menjadi tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang harus kita kerjakan dengan setia. Bukan seperti tipe hamba yang jahat ini. Ternyata hamba yang jahat ini mengerjakan dia tidak sadar, Tuhanku pasti tidak akan datang. Kapan dia datang? Mungkin masih lama. Sehingga ketika
Dia tidak sadar bahwa tuannya suatu saat akan datang, dia tidak bertanggung jawab. Nah tentu hamba yang jahat ini adalah orang yang terlena dan lalai. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, waktu ini cepat sekali berlalu. Tadi di ruang konsistori saya ngobrol sama Pak Agran. Oh, Pak Agran luar biasa hari ini. Jam 8 kurang 15 sudah hadir di gereja. Luar biasa kan? Ini sebuah peningkatan yang sangat signifikan ya Pak Agran ya. Pak Freddy kita, wah kaget begitu ya, haleluya. Tadi ngobrol, wah Pak sudah hari Minggu lagi ya. Iya, sudah hari Minggu lagi. Minggu depan sudah bulan Oktober. Mungkin dia berkata, hari mau begitu kok, masa nggak tahu? Nah saudara, kalau kita lalai, hari itu akan berlalu. Tidak bisa kita ulang lagi. Kemarin tidak bisa kita ulang. Tidak ada sejarah lagi kita bisa mengulangi hari Sabtu tanggal 26 September. Tidak bisa. Karena hari ini kita berada di hari Minggu tanggal 27 September. Mungkin kalau kita punya foto ya, kita simpan di Facebook, simpan di sininya, mungkin tahun depan bisa muncul. Tetapi keadaannya tidak bisa kita ulang lagi. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang jahat ini adalah ia mulai lelah dalam menantikan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai lelah. Beberapa waktu lalu, dalam minggu ini kalau saya tidak salah, kupasan RPG yang tiap pagi saya tulis, ada tentang berlelah-lelah. Banyak orang sudah mulai lelah dalam kehidupan. Sudah mulai lelah dalam perjuangan hidupnya. Bahkan sudah ada anak-anak Tuhan yang mulai lelah dengan imannya, pengiringannya kepada Tuhan. Nah, ini mesti kita jaga dalam kehidupan kita. Ini ciri-ciri hamba yang jahat. Bahkan ia mulai mengabaikan tanggung jawabnya. Sudah melepaskan tanggung jawabnya. Bahkan ia bekerja secara sembarangan. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk tidak bekerja secara sembarangan. Ada aturan bagi kita. Alkitab sungguh luar biasa menegaskan kepada kita bagaimana kita cara bekerja. Bekerja berikan yang terbaik. Karena prinsip kita bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Hari ini Bapak Ibu datang di gereja ini bukan untuk siapa-siapa sesungguhnya, tapi untuk diri kita sendiri, untuk kita menyembah Tuhan kita. Itu yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan hamba yang jahat ini adalah ia lupa. Apa yang dilupakannya bahwa apapun yang dikerjakan akan dinilai oleh Tuhannya. Dalam hal ini adalah Tuhan yang memberikan kehidupan itu kepada kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapakah yang dimaksudkan oleh Yesus tokoh dalam perumpamaan ini? Ada hamba yang setia, tetapi ada hamba yang jahat. Nah kita belajar bersama-sama dalam konteks dekat sesungguhnya, dalam konteks dekatnya, sesungguhnya yang dimaksud dengan hamba-hamba ini baik yang setia maupun jahat adalah murid-murid dalam konteks di mana Yesus menyampaikan itu. Tetapi dalam konteks jauh, yang dimaksudkan dengan hamba yang setia dan hamba yang jahat itu adalah kita sebagai orang-orang yang percaya. Saya dan Bapak Ibu, itu adalah gambaran perumpamaan. Maka saya katakan tadi, dalam dunia ini kita pasti menjumpai ada orang yang setia, tetapi ada orang yang jahat. Ini salah satu tanda zaman. Di mana-mana terjadi keributan. Itulah situasi yang kita alami saat ini. Tetapi biar kita menjadi orang yang bijak untuk melihat, berdiri pada posisi mana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pengikut Kristus, orang percaya memiliki tanggung jawab. Nah kita ini memiliki tanggung jawab. Tuhan sudah memberikan tanggung jawab masing-masing kepada kita untuk menjadi hamba yang setia. Hamba yang setia adalah hamba yang baik dan hamba yang bijaksana. Saudara, sesungguhnya banyak hal yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Nah pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengerjakannya dengan setia? Kita akan masuk dalam kehidupan kita. Yang pertama sebagai orang tua, apa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita? Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk mendidik anak-anak kita ada di jalan Tuhan. Suatu ketika Tuhan datang, ketika ada pengadilan itu, ketika dalam pengadilan Tuhan akan bertanya, sudahkah engkau bertanggung jawab kepada anak-anakmu? Sudahkah setiap hari Minggu engkau mengingatkan anak-anakku, mari anak-anakku kita datang beribadah kepada Tuhan. Dalam rumah tangga, pernahkah kita mengajak istri kita, anak-anak kita, mari kita berdoa? Kita akan diminta pertanggungjawaban. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari lalu saya bilang sama Ibu Adi, Ma, anak kita sudah SMA. Cara didikan kita harus berbeda. Sudah SMA. Oh iya ya, sudah SMA. Sudah tua kita ya. Haleluya. Sudah berbeda cara didikan. SMA ada dia. Ini tanggung jawab kita. Adakah di antara kita mengabaikan tanggung jawab kerohanian kita terhadap anak-anak kita? Atau kita berkata itu tugas gereja, tugas Pak Pendeta? Hei, semua katakan. Apalagi situasi pandemi sekarang, ibadah sangat dibatasi. Bahkan ibadah ini cukup satu jam. Saya buru-buru untuk bayar 1 jam. Ibadah keluarga kita tidak buat, ibadah komsel, bahkan ibadah anak sekolah minggu pun kita tidak buat. Secara tatap muka, tetapi tiap hari minggu ada ibadah online. Terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu. Dengan segala apa yang kita bisa buat, kita buat. Tiap hari Jumat kita di sini memberikan yang terbaik. Bayangkan kalau guru-guru sekolah minggu punya hati untuk anak-anak kita. Adakah hari Minggu kita berkata kepada anak-anak kita, nah, ingat, hari Minggu jam 10.30 ada ibadah online sekolah minggu. Nah, kita kan terkadang cek YouTube kita loh, kok baru 2 orang? 2 orang ini siapa? Silang istri saya menonton, loh. Berarti mama yang pertama nonton. Saya juga nonton, walaupun saya ada di dalam itu, walaupun doa syafaat begitu ada saya di dalam. Saya juga nonton. Terkadang kita cek. Memang bukan sebuah penilaian yang utuh. Anak-anak sekolah minggu gereja kita lebih dari 20. Setidaknya 15 tiap ditayangkan pasti dibuka. Oh, habis kuota Pak, ya kita maklumi ya. Tapi kan nggak mungkin tiap hari habis kuota. Apalagi sekarang kan belajar online. Masa untuk sekolah kita ada, untuk gereja kita tidak. Bukan. Itu tanggung jawab kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, dalam konteks pekerjaan kita, ternyata dalam pekerjaan itulah di mana kita bekerja, Tuhan dipermuliakan. Anak-anak Tuhan harus bekerja beda dari cara dunia ini. Di sana sini terjadi kecurangan, penipuan, tapi anak-anak Tuhan harus bekerja dengan benar. Karena suatu ketika Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Jadi hamba setia itu bukan hanya berbicara tentang pendeta. Kalau jadi pendeta semua kan repot juga ya. Tidak ada jemaatnya, haleluya. Bukan berarti takut kalah saing, tidak, bukan itu maksud saya. Artinya dimanapun kita berada, itulah dunia di mana kita bekerja. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bekerja dengan baik. Ketika kita menjadi guru, itulah anak-anak kita yang harus kita didik dengan benar. Dalam pelayanan kita melayani dengan apa yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, disitulah Tuhan melihat apakah kita ini menjadi hamba yang setia atau hamba yang jahat. Nah, Tuhan itu kita menjadi orang-orang yang setia, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, siapapun kita, jikalau kita pengikut Kristus, mau tidak mau, sesungguhnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab, karena Tuhan akan menilai semua apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita perlu ingat, jangan sampai kita kehilangan kesetiaan. Nah, ini yang sangat ditakutkan. Karena lalai, ya sudah, kita menjadi orang yang tidak setia. Ini yang perlu kita jaga. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, menjelang kedatangan Tuhan, jangan sampai kita kehilangan kesetiaan. Kita harus menjadi orang yang tetap setia, seperti hamba yang setia ini tetap bekerja. Karena dia sadar apa yang dikerjakan, Tuhan akan memperhatikan. Tuhan akan menilai. Sehingga dia bekerja dengan maksimal dalam kehidupannya. Bahkan orang menjadi orang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu keserangan ini. Keserangan dunia. Kita menjaga diri kita, bahkan kita menjaga diri kita untuk tidak memanfaatkan orang lain dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Ada tanggung jawab kepada mahasiswa, teman-teman yang sementara sekolah, tuntut ilmu dengan baik. Karena suatu ketika ilmu itu kita pergunakan untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Masalah jurusan itu kan jurusan kita masing-masing. Kita tidak bisa memaksa. Ya, anak-anak ditanya terkadang berubah cita-citanya, ya kan? Ya mungkin masih labil ya. Tetapi ketika dia sudah memilih, kita dorong saja, kita bimbing, kita didik.
Kita mendorong mereka untuk menguasai ilmu di bidang mereka, agar suatu ketika mereka sudah selesai menuntut ilmu pendidikan, mereka bekerja dengan baik, bertanggung jawab, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Itulah yang perlu kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, tapi kecenderungan manusia adalah kita mengingini apa yang dunia ingini dan malas mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ini kecenderungan manusia. Kita mengingini apa yang dunia ingini dan kita malas mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Ada 3 kehendak yang menguasai manusia. Yang pertama ada kehendak Allah, yang kedua ada kehendak setan, dan yang ketiga adalah ada kehendak manusia itu sendiri. Nah, kita didorong oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk menundukkan diri kita kepada kehendak Allah, agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Sulit tidak apa? Tergantung dari kita. Kalau kita berkata sulit, hati kita tertutup, itu akan sulit. Tapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, susah apa bagi Tuhan untuk mengubah hati yang taat? Susah apa bagi Tuhan untuk memakai orang yang taat? Susah apa bagi Tuhan untuk membimbing orang yang mau berjalan dalam kehendaknya? Saudara yang saya kasih dalam Kristus, ada peringatan bagi kita hari ini. Ada peringatan bagi kita hari ini, baik bagi yang setia maupun bagi yang jahat. Yang pertama, Tuhan akan melemparkan orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ya, Tuhan akan melemparkan orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan ke tempat yang penuh dengan penyesalan dan ketegangan itu. Karena ayat yang ke-51 dikatakan, dan aku akan membunuh dia dengan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Jadi Tuhan akan melemparkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak setia ke tempat penyesalan yang tidak habis-habisnya. Di situ dikatakan tempat penuh ratapan. Ratapan apakah itu? Ratapan penyesalan, karena sudah menyia-nyiakan kesempatan, peluang begitu banyak yang Tuhan percayakan kepadanya. Bahkan dikatakan terdapat gertakan gigi. Gertakan gigi terhadap apa? Gertakan gigi terhadap hukuman yang Allah sediakan bagi orang yang tidak taat. Jadi Alkitab kita menegaskan memang ada neraka, gertakan gigi, penderitaan. Ini akan terjadi, berlaku bagi orang-orang yang jahat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita diingatkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia. Pertanyaannya adalah, jika Tuhan datang, kita ini ada di antara yang mana kira-kira? Apakah hamba yang setia atau hamba yang jahat? Apakah hamba yang setia atau yang jahat? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kiranya kita menjadi orang yang terus berjuang, meninggalkan kelemahan-kelemahan kita, meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan lama, dan berjuang untuk menjadi orang yang tetap setia. Dan bila kita berdiri menjadi orang setia di antara yang jahat itu, terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur untuk waktu kami boleh renungkan firman Allah bersama-sama tentang antara yang setia dan yang jahat. Ada begitu banyak tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami, agar kami menjadi orang-orang yang setia, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kasih, penuh dengan cinta kepada Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan setiap tanggung jawab kami, dan kami boleh Tuhan temukan orang-orang yang setia. Tuhan tolong kami semua, berkati kami semua, umat-Mu, baik yang ada di gereja ini, bahkan yang beribadah di rumah, agar kami didapati oleh Tuhan menjadi orang yang terus berjuang untuk menjadi hamba-hamba atau orang-orang yang setia. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan hari ini. Bahkan kami juga akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan selepas ibadah ini. Mari Tuhan memberkati persembahan kami. Apapun bentuk persembahan kami akan kita berikan kepada Tuhan, kepada gereja ini. Kiranya Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ya, nanti persembahan kita akan kita berikan di kotak setelah kita selesai ibadah ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan ikrarkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang setia, dan Tuhan mendapati kita orang-orang setia di antara yang jahat. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian penutup kita. Bersamamu Bapa, Engkau ada bersama. Engkau ada bersama.
hidup yang dikarunia ini dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, saat teduh secara pribadi. Ya, terima kasih, ibadah minggu kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia kita semua. Shalom.